Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lain. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita memasuki bab 5, berperilaku terpuji. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, berkata yang baik. Yang kedua, hormat dan patuh. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Marilah kita mulai pembahasan dari poin yang pertama. A. Berkata yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panca indera yang berupa mulut. Salah satu fungsi dari mulut adalah untuk berbicara. Oleh karena itu, marilah kita gunakan mulut untuk berbicara yang baik-baik. Karena dengan berbicara yang baik, kita akan mendapatkan pahala. Samping itu, dengan berbicara yang baik, kita akan menyenangkan hati orang lain. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Kenapa harus diam? Supaya kita tidak berbicara yang buruk. Karena berbicara yang buruk mendapatkan dosa. Di samping itu, berbicara yang buruk juga bisa menyakiti hati dan perasaan orang lain. Seperti apa berkata yang baik itu? Berkata yang baik itu adalah berkata santun, sopan, dan lembut dengan siapapun, dengan orang tua, dengan guru, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman. Marilah kita berbicara dengan santun, sopan, dan lembut. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka berbicaralah dengan sopan dan santun. Dan ketika berbicara dengan yang lebih muda, maka berbicaralah dengan penuh kasih sayang. Itulah cara kita berbicara, cara kita menghadapi orang lain. Adapun contoh berkata yang baik antara lain: 1. Izin ketika mau meminjam pensil teman. Ketika mau meminjam pensil teman di kelas, maka kita izin dulu. 2. Memanggil salam ketika bertemu guru di mana saja. Selanjutnya, bertanya dengan sopan. Ketika mengikuti pelajaran bapak atau ibu guru, ada materi yang kurang kalian pahami, bolehlah bertanya kepada guru kalian dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian mengucapkan salam ketika akan berangkat dan pulang sekolah. Mengucapkan salam kepada siapa? Tentu saja kepada orang tua yang ada di rumah. Itulah contoh berkata yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan bersama teman-teman ketika kalian bermain. Selanjutnya yang B, hormat dan patuh. Bapak dan ibu adalah orang tua kita.
Ibu adalah orang yang mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan mengasuh kita. Sedangkan ayah adalah orang yang bekerja mencari nafkah untuk kita. Mereka melakukannya dengan penuh kasih sayang. Mereka melakukannya dengan ikhlas. Sangat besar sekali jasa mereka kepada kita. Oleh karena itu, pantasnya lah jika kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana caranya hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, diantaranya sebagai berikut. Berbicara dengan lemah lembut kepada bapak, ibu, berbicara dengan lemah lembut. Berikutnya, mendengarkan nasihatnya. Apabila kita dinasihati, kita dengarkan dengan baik. Selanjutnya, membantu pekerjaannya. Misalnya membantu ibu memasak, membantu membersihkan kamar, membersihkan rumah, membantu menyapu, membantu menanam bunga dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu orang tua kita. Selanjutnya, segera datang bila dipanggil. Nah, ini banyak ini anak-anak ya, ketika dipanggil oleh orang tuanya tidak segera datang, masih main game, masih main HP. Nah, mulai sekarang karena kalian sudah belajar tentang perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua, maka ketika dipanggil oleh orang tua segeralah datang. Selanjutnya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Seperti apa doa untuk kedua orang tua? Nah, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa untuk kedua orang tua. Demikian juga anak-anak, kita harus hormat dan patuh kepada guru. Karena gurulah orang yang mengajar dan membimbing kita dengan ikhlas. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menulis, menghitung, mengaji, sholat, dan sebagainya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk hormat dan patuh kepada guru? Di antaranya, 1. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Selanjutnya, mencium tangan guru jika bertemu. Jadi setelah mengucapkan salam ketika bertemu gurunya, kita bersalim dan mencium tangannya. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Selanjutnya, mematuhi nasihat guru. Dan yang keempat, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini banyak ini anak-anak biasanya di kelas ketika mengikuti pelajaran sambil main, sambil guyon, berbicara sendiri, kadang berbicara dengan temannya, maka itu tidak boleh. Karena kita harus hormat dan patuh kepada guru. Salah satu cara hormat dan patuh kepada guru adalah dengan mengikuti pelajaran dengan baik, dengan cara menyimak pembelajaran di sekolah dan mengikuti nasihat-nasihat dari guru. Selanjutnya yang C adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Di antaranya misalnya nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan di sini kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita juga bisa bermain, bisa jalan-jalan. Itulah nikmat kesehatan di antaranya ya. Termasuk juga nikmat rezeki. Kita bisa makan, kita bisa minum, dan sebagainya. Dan juga nikmat kesempurnaan anggota tubuh. Ini harus kita syukuri. Hanya kita diberi mata oleh Allah sehingga kita bisa melihat, bisa mengaji, bisa belajar, bisa menonton film, bisa main HP dan sebagainya. Kita diberikan telinga oleh Allah sehingga kita bisa mendengar. Kita diberikan hidung sehingga kita bisa bernafas. Kita diberikan mulut oleh Allah sehingga bisa berbicara. Semua itu
nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat dan karunia yang sudah diberikan oleh Allah? Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu, maka tidak lupa kita bersedekah. Itu juga salah satu cara mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Akan tetapi ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita tidak bersyukur, maka Allah akan melaknat, Allah akan memberikan azab kepada kita. Kenapa seperti itu? Karena itu berarti kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, orang yang tidak mensyukuri kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja contoh kufur nikmat itu? Misalnya kita diberikan kesehatan oleh Allah tapi kita tidak sholat, kita tidak mengaji. Kita diberikan kesehatan oleh Allah tapi tidak belajar dan sebagainya. Itu salah satu contoh kufur nikmat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jadi orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.